video-video Chef Citra ini di TikTok, di Instagram, viewernya jutaan, Mo. Karena industri farming itu udah amat sangat radikal. Hai, welcome back to YTTA yang trending aja. Ini episode kita yang ketiga, Mo. Oh, seru banget. Keren juga kita sampai episode 3 ya. Gila. They say the best comes in three, right? Nah, Catat. They say the best comes in 3. Iya. makanya di sini hari ini ada Kita ada bertiga sekarang. Kita bertiga. Dan guest star kita hari ini ada Chef Citra. Wanita FYP. Wanita FYP. wanita Iya, dia video-video Chef Citra ini di TikTok, di Instagram, viewernya jutaan, Mo. Gila. Jutaan. Itu sebenarnya itu nggak nyangka sih, Gue karena bangga sih gue ada di Tapi- sini sama Chef Citra. It was cool. aku malah kalau viral depresi. Why? Kenapa? Aku nggak mengharapkan viral. Jadi yang ngundang aku podcast pertama kali itu temen aku, Fatih ya kan. Kita tuh sebenarnya mau ngomongin makanan. Ya kan, karena dia emang bisnisnya itu lah rempah-rempah dan kebetulan Oke. emang relate sama aku gitu. Terus diajak podcast ya ayo aja. Jadi pas aku di-infoin, Cit, ini udah di-share 1 juta, 2 juta, 3 juta, gue bilang, anjir kenapa jadi kayak begini? Kenapa begini? Kenapa? Tapi aku ngeliat kayak kontennya juga ada isinya sih Kak. Jadi Ya, kayaknya edukasi ada, edukasinya tuh benar. dapat dan relate sama orang-orang yang nonton. Ya, benar. Gitu sih. Kalau aku bilang itu viralnya gara-gara banyak hujatan juga. Oh? Tahu kan? Emang iya? Iya. Ada yang ngehujat? Siapa kalian berani menghujat Chef Citra ini, ha? By the way, kalian tidak banyak yang tahu pasti kalau kalian ini. Lihat dulu deh penampilan dari Chef Citra ini. Lihat dulu, sudah lihat? Sudah lihat? Kalian pasti tidak banyak yang tahu kalau dia. beliau ini dulunya sama pekerjaannya seperti Anda, Momo. Beliau adalah model. Tapi enggak sih, kelihatan cuy. Iya, that's why kelihatan kan? Kelihatan. Iya kan kelihatan. Dikulitin habis-habisan. Belum. Baru 3 detik di sini. Tenang, itu memang tugas kita berdua sebagai podcaster ya. Jadi beliau ini adalah seorang model dulunya, tapi Dulunya pada masanya. sekarang masih Masih selek. kalau bahasa gue tuh unch bawa-bawa. Unch bawa-bawa. Masih Pak, ada gini ya. masih fresh banget gitu loh. Kuncinya apa sih? Chef. Ketawa di sini tuh harus banyak ketawa Kak, biar makin seru nih. pengen nangis. Kuncinya apa tuh? Kuncinya apa tuh? Kuncinya adalah mencintai diri sendiri aja. Oh. Tapi kenapa? Sekarang berarti udah nggak menekuni Modeling dunia lagi. model lagi. Bukan nggak menekuni, cuma emang Masih nggak bisa? ada aja, nggak ada Masih aja. cocok loh, Chef. Iya sih. Mungkin eranya udah lewat, Bun. Tapi Tapi kalau disuruh Ya. disuruh di depan kamera ya oke aja, siap. Dari yang gue baca, katanya Chef Citra itu berhenti dari dunia modeling tahun 2007. Iya. Masa sih? Katanya. Oh Di gitu. Google. Saya kan Kita kan melakukan baca. reservasi gitu. Katanya gitu 2007. Nah, Kenapa tuh? Sebenarnya itu baru mulai justru 2005-an baru awal-awal hampir lulus kuliah. Karena waktu itu aku membutuhkan uang untuk bayar tambahan kuliah, ya kan. Jadi teman aku nyaranin, kenapa Cit kamu nggak ikut modeling aja, kayaknya kamu bisa deh. Terus aku bilang, nggak pede, aku nggak pede, nggak taunya show. ternyata. Nggak pede, nggak mau tiba-tiba show. ada gitu Lagi, kan. mau terus. Lagi. Jadi masih modeling, cuma pada 2007 aku barengan juga sama bisnis. Oh, nah itu bisnisnya apa? Bakery pastry, jadi aku punya bisnis roti, supply ke supermarket, hotel, restoran. Nah, mulai dari saat itu berkenalan dengan dunia F&B. Oh, Jadi jalannya bareng tuh sebenarnya modeling sama bisnis. Tapi Chef emang sekolah buat chef, as in Background aku psikologi. Jadi psikologi. Oh iya, kalian berdua sama? Oreo ya. Iya. Oh iya bener. Oreo, perkenalkan kita. Trio Oreo. Tapi dijilat, dicelupin.
Jangan gue cowok sendiri dong depan kamera. Bisa nggak? Bisa nggak? Banyak yang nggak tahu kalau karena dari setelah gue lihat profilnya Chef Citra, ternyata Chef Citra ini adalah seorang vegetarian. Benar? Pescatarian sih. Apa itu? Apalagi itu? Ada jenisnya sih ya. Jadi Aku makan ikan, masih makan ikan sedikit-sedikit gitu. Oh, masih makan ikan? Masih makan ikan. Tapi ada menuju ke vegan. Tapi daging, ayam, pokoknya land animal tuh udah nggak sama sekali kecuali. Oh, land animals. Yes, kecuali harus dengan alasan profesional. Alasan profesional maksudnya harus masak gitu, ditugaskan untuk masak, atau harus bikin resep, harus mencicipi masakan, diundang orang. Oh, I see. Ya kan saya menghormati yang undang, ya Jadi saya mau makan. Tapi bukan by choice, bukan by my daily Yeah, life I see. gitu loh. Tapi karena memang harus ada sesuatu yang harus aku jalanin gitu. Kenapa memilih untuk menjadi seorang pescatarian? Because you are what you eat, right? Karena industri farming itu udah amat sangat radikal dan amat sangat kejam menurut aku. Jadi material atau mungkin daging-daging yang kita konsumsi itu diproses dengan cara yang mungkin kurang etikal. Kalau memang you are what you eat, berarti binatang-binatang itu tidak ditempatkan dalam keadaan yang layak, tidak ditempatkan dalam keadaan yang seharusnya, di mana harusnya animal itu merasakan matahari, mereka harus mijak tanah, mereka tidak merasakan itu, dan banyak disuntik antibiotik serta hormon. Kenapa saya lebih memilih lebih banyak makan tumbuh-tumbuhan? Karena aku percaya energi tumbuh-tumbuhan itu memiliki sumber energi dari matahari, tanah, dan juga airnya dari air hujan. Jadi energinya masih utuh, itu yang aku mau untuk badan aku. Karena aku mau, ibaratnya mobil, ya kan, tergantung dari bensin apa yang kita taruh. Sama aja, makanan tuh lah bensin kita. Gue sempat lihat di Instagram itu ada broadcast channel yang dibikin sama Chef Citra kalau nggak salah. Iya. Hacking. Biohacking Indonesia. Itu apa baru sih itu sebenarnya? baru bikin juga. Itu adalah do it yourself well-being kamu. Gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk rebel aku sih untuk keluar dari matrix. Bahwa sebenarnya sehat itu tidak membutuhkan external support. Kamu bisa ngelakuin itu sendiri. You can do it yourself. You can do it yourself. Sehat ini yang aku maksud adalah fisik dan non fisik ya. Non fisiknya itulah secara mental. I see. Yes. Karena saat itu nggak bisa fisikal aja, tapi semua dari sini. Bahkan penyakit pun semua berasal dari pikiran. Sejujurnya tadi ngomongin biohacking tuh gue nggak tahu. Coba jelasin dulu Apa deh, sih biohacking tuh apa sih? Yang populer di Chef? Indonesia itu apa? Apa aja gitu biohacking itu apa sih yang terkenal di Indonesia? Sebenarnya banyak sih cara untuk menghack diri kita sendiri untuk menjadi lebih sehat, untuk upgrade diri kita. Salah satu, ada beberapa hal yang aku terapin dan it works. Oke. Itu satu, misalnya grounding ya. Karena kan tubuh kita itu kan terdiri dari volt listrik. Secara nggak sadar kita adalah makhluk listrik, ya kan? Satu sel kita itu 0,7 volt. Dan sementara kita punya 3,5 triliun sel. Kaliin aja 0,7 volt kali 3,5 triliun. Berarti kita adalah nuklir berjalan sebenarnya. Yang harus di-charge, makanya grounding, makanya lepas sepatu. Makanya mijak ke ibu bumi. Ibu bumi itu kan memiliki ion negatif, bukan negatif, S negatif, tapi memang kita kan recharge positif negatif ya. Jadi ibu buminya negatif, kita ngelepasin listrik negatif tersebut ke bumi. Bumi itu EMF, electromagnetic field. Jadi memang harus balance dan itu bisa meredakan inflamasi, terus detox juga, meredakan stres, anxiety Gen Z, grounding saya. Ya, buat teman-teman Ukuran sesama. grounding lu. Gue sih enggak, mau jujur gue enggak, tapi kayaknya gue bakal grounding sih. Buat teman-teman yang Gen Z yang merasa kalian punya Cepat anxiety, cepat. simple sebenarnya simple banget ya. Kalau yang tadi dijelasin sama Chef Citra simple banget. Copot sepatu lu jalan, nyeker. Nyeker sana. Kalau lu nggak ngerti copot sepatu, nyeker. Tapi lepas handphonenya ya, maksudnya nyeker Ya. benar-benar menyatu sama ibu bumi gitu loh. Jadi jangan nyeker Buang juga tapi handphonenya. sambil nge-gadget gitu loh, sama aja Kalau yang radiasi cowok kalau bisa handphone. buka baju nggak apa-apa, jalan kaki. Nah, itu kan tadi tentang biohacking kan. Oke. Nah, berarti kan Chef Citra sendiri memilih segala sesuatu yang bakal di-apply ke badan juga dong. Yang bukan hanya dimakan aja berarti ya. Iya. Nah, termasuk dengan kosmetik. Iya. Roasting. Iya kan. Jadi maksudnya kayak berarti sekarang kan masih banyak skincare yang belum vegan friendly juga kan.
Iya, nggak cuma itu aja, tapi isinya apa gitu kan. Banyak chemicals, banyak parfum. Itu kan lumayan bahaya. Kemarin aku juga sempat ngeliat di videonya, lem bulu mata aja tuh bahaya gitu kan. Ya, gua nonton juga tuh. Mohon maaf tadi Kuku. gua kan ada kukunya ya kemarin ya syutingnya. kuku. Copot anjing karena ada. Oh iya. Gua takut anjing. Anxiety, Gensi. Gua nggak heran. Anxiety. Lu kenapa ya ada kuku gitu? Tangan juga udah gak ada kukunya. Gue emang dari dulu Memang enggak ya? belum pasang aja. Nah gitu, berarti kan sangat bahaya gitu ya. Iya, Gitu ya. UV-nya, iya. UV-nya Gelnya apa? juga, iya. Nah, terus gimana dong? Apa kan tuh? skincare tuh kan penting juga. Kalau memang harus ada tuntutan pekerjaan ya kan, of course sulit ya. Pasti karena memang itu kan profesi kita. Kita juga harus amanah ya kan. Tapi itu tadi kalau misalnya by choice coba deh pilih brand-brand yang ingredients itu safe dan aman untuk kulit. Sekarang banyak kok. Jadi kita sebagai konsumen udah kita yang bayar, kita juga yang nanggung akibatnya. Jadi harusnya kita bijak. Kalau gue mau tanya yang lebih umum sih. Soal teknologi yang bikin kita jadi berpenyakitan. Ini maksudnya why? Why? Mungkin tidak selalu sesuatu yang modern itu baik untuk kesehatan kita. Mungkin kemasannya seperti itu ya, Iya. gitu. Jadi relate tuh sama modernisasi perkembangan zaman sama penyakit manusia, ya kan? Iya benar. Semakin praktikal, semakin bypass, biasanya semakin ada cost yang harus dibayar. Contohnya processed food, ya kan? Oh iya. Makanan-makanan frozen. Apa sih Easy, istilahnya? gampang, frozen food, processed food. Iya, oh ya proses. Kayak nugget. Ya, kayak Gitu nggak nugget sih? ataupun Kayak makanan salah. makanan kaleng. Junk food, gitu-gitu kan. Iya, makanan Yang kaleng. viral banyak sekarang ini nih di TikTok, di Instagram ya kan, yang gak masuk akal dibikinnya. Masa ada Kopi pakai kopi daun bawang? Ya, aku baru lihat tadi. Daun Tuh, gue perlu tunjukin videonya gak sih? Nanti Gak mungkin usah ya. ditampilin kali. Ntar videonya ada di sini nih. Nih. Ya. Sini. Kopi dipakein daun bawang. Itu kan udah gak masuk akal. Menurut Chef Citra, tentang pop culture makanan-makanan yang gitu-gitu lah. Sebenarnya itu kan the power of social media, ada andil juga ya di situ. Ya bener kata Yes. kamu tadi kan FOMO ya. Jadi memang sesuatu yang viral itu kan pasti kan ada karena demand juga. Ya. Dan ada karena, jangan salah, ada karena marketing dan branding. Benar. Ya kita Ya. ini adalah orang-orang yang Kemakan juga akan mempromosikan akhirnya. Gue sih enggak ya, mohon maaf. Ya kita ngomongin tadi juga akhirnya kita mempromosikan mau. Tapi untuk tidak. Anjing. Jangan. Nah, ini berdebat, mama papa berdebat ya kan? Mama papa baku sayang. Mama papa berdebat ya kan? Anak bingung. Wah, bisa banget tuh, nggak apa-apa. Karena yang ngomong juga awet muda. Kalau gue yang ngomong, lu pasti mau tampol gue kan. Gitu. Berarti yang bahaya. Ya karena pop culture itu tidak dibuat berdasarkan alasan untuk kebaikan atau untuk kesehatan. Biasanya memang karena tren. Gue punya quote lagi nih hari ini. Gue punya quote nih. coba, Matra. Kemarin kan Gua episode suka nih 1 quote. ada quote. Nah. Episode 2 juga ada quote. Nah, Gue udah punya coba. quote lagi nih. Segala sesuatu yang kelihatannya enak belum tentu. tentu baik untuk kalian. Patra 2024. Wes. Lu udah belum? Karena gue mau nanya yang rada personal. Baik. Tipenya Chef Citra seperti apa sih? Hah, tipe? Tipe lelaki idaman Chef Citra tuh kayak gimana? Of course ya, kalau secara visual atau secara fisik pasti kan adalah yang bisa bikin tertarik ya kan. Ada. Tinggi harus ya, maksudnya harus jaga badan karena kan aku juga olahraga. At least dengan dia jaga badan, olahraga teratur itu adalah salah satu bentuk dia untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, I appreciate that gitu. Terus ya bertato sih oke lah, oke juga boleh lah. Terus tapi yang jelas sih at the end ya, kamu nggak macarin si tatonya, kamu nggak macarin si fisiknya, kamu nggak macarin si warna kulitnya ya kan. At the end, kamu butuh seseorang untuk berkomunikasi. Mau menikmati badannya aja emangnya, nggak mau menikmati otaknya. Iya. Ya kan? Oh, kenapa muka lo begitu Kan sih? gue kan kenapa? Kenapa sih lu? Ini gue mulu. Oke, lanjut. I rather someone fuck me in the brain than fuck me physical. Fuck me in the brain. Wah, bagus banget. Itu quote boleh diulang lagi nggak, Chef? I want someone that fuck me in the brain, not physical. Physical is so last year. Banget lagi. God damn! Fuck me in the brain, baby. Yes, baby. Yeah, baby. Yes, baby. Lu
Lu bayangin, fuck me in the brain. Jangan punya pikiran seperti gua, anjing lu semua. Jangan jorok dulu ya kan. Ya, You know ya, what ya. I mean, itu kan hanya kiasan. I know. sebenarnya. Ya kan, at the end I want someone yang sepadan intelijennya dengan Yes, aku yes, gitu true. loh. Disclaimer, emang aku udah pernah married ya dan Iya, iya. divorce. Jadi udah lepas kunci nih. Tuh. Aduh lucu. Udah lepas kunci nih. Lepas kunci. Ya udah ada masalah nih ya. Ya kan? Oke. Jadi percaya dengan pernikahan, tapi kenapa bisa bercerai? Karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang beda-beda, True. ya kan? Dan pada masa ketika saya menikah itu mungkin banyak hal faktor, mungkin saya nggak siap, mungkin pemikiran juga belum terlalu dewasa, mungkin masih terlalu kekanak-kanakan, mungkin belum selesai dengan trauma saya. Ya, benar. Gitu loh, seharusnya yang ketika misalnya di usia sekarang ketika saya dihadapkan misalnya harus menikah lagi dengan orang yang sama, mungkin hasilnya akan berbeda kalau sekarang gitu loh. Tapi kan pendewasaan itu kan memiliki waktu ya. Iya. Membutuhkan Ya, waktu, butuh waktu, benar. membutuhkan waktu untuk sampai Citra untuk sampai di titik sekarang ini kan butuh waktu. Ya, true. Gitu loh. Jadi saya bisa melihat satu masalah dalam kacamata yang lain, dalam angle yang lain. Mungkin kita dua-duanya dulu sama-sama belum dewasa atau mungkin bahkan belum siap. Jadi banyak faktornya. Gitu. Jadi ya masalah kecil mungkin pada masa itu bisa menjadi sangat besar, tapi ketika sekarang kita dihadapkan pada masalah yang sama itu nggak ada apa-apanya. Kita cuma bisa ketawa aja. You just need time. Jadi perjalanan hidup orang tuh pasti beda-beda dan pengalaman hidup orang beda-beda. Dan mungkin hal itu memang harus terjadi. Dan saya bercerai itu memang mungkin harus terjadi. Kalau saya tidak bercerai mungkin tidak jadi Citra yang sekarang. Dan aku berterima kasih sekali akan pengalaman itu. Makasih. Karena tanpa itu aku nggak belajar. Benar. Next question, lu mau tanya nggak? Tadi gue yang nanya. Dulu aja deh. Gimana? Ini. Apa What do you relationship? think of gender equality? Ini boleh jujur ya? Iya. Jujur, boleh jujur. Ini opini aku ya netizen ya. Yeah. This is my opinion. Ini Yeah. yang dari kepala aku is bullshit. What? Sorry. I'm really sorry, tapi itu adalah opini jujur aku. It's bullshit karena bagaimanapun juga kalau berantem lu pantas nggak laki-laki nonjok cewek. That's true. That's Iya kan? motherfucking true, man. Enggak kan? Lu kalau mau emang benar-benar disamakan, lu masih kan mau dibukain pintunya sama laki-laki. Gue tanya lagi, ketika date pertama, lu mau bayar nggak? Enggak kan? Masih laki-laki kan yang bayar. Jadi Enggak, jangan ngomong. gue yang bayarin. Ngomong. Nggak ada. Makanya jangan mau suruh bayar. Jangan mau suruh Kita voting aja. Setuju nggak? Setuju kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Enggak, anjing. 1, 2, Kok 3, 4, 5, 6, 7. 7 lawan 1. Tapi gini, maksudnya itu mungkin gender equality dalam arti kesetaraan pekerjaan, kesetaraan hak mungkin kali ya, dan kesetaraan kesempatan yang sama untuk beraktualisasi diri, untuk memperoleh kesempatan di dunia yang sama ya. Jadi memang harusnya tidak ada perbedaan karena juga kita hidup sama-sama di dunia ini. Tapi seharusnya antara laki-laki dan perempuan itu harusnya tidak saling berkompetisi. Buat apa berkompetisi orang role beda? Iya benar. Setuju, itu setuju. Malah harusnya saling melengkapi. Setuju. Enggak, bukan. Gue nggak suka. Ini satu setuju, satu enggak. Enggak, soalnya memang tidak harusnya tidak, tapi kebanyakan tuh nggak cowoknya nggak ceweknya tuh nggak Kenapa bisa tuh? saling melengkapi. Ya. Nah. Mumu. Enggak beneran. Jangan curhat. Personal experience banget ya. Kok ada yang bantuin gue sih? Bantuin nggak? Pada dasarnya gini mau gini. Enggak semua laki-laki itu kayak mantan suami lu. Gitu lah ya. Mungkin gitu. Ya, mungkin gitu lah. Gini-gini chef tuh tahunya dari mana? Dari apa? Nonton Oh, iya. kah, baca kah, ngobrol kah Sama si Eric Gembel ini. Sampai sevokal ini soalnya. Iya. Surveinya emang tuh aku gimana? vokal. Iya. Iya, vokal. Aku nggak merasa diri aku vokal, aku cuma menyampaikan opini aku apa adanya yang ada di kepala aku gitu, berbicara apa adanya aja. Mungkin bukan vokal tapi lebih ke critical kali ya. Selalu mempertanyakan kenapa sih A, kenapa sih B gitu, critical thinking aja. Selalu mempertanyakan fakta yang terjadi di luar sana, apakah itu benar atau enggak.
harus selalu baca lagi, riset lagi. Sama ketika orang-orang menilai aku, kalian nggak percaya Chef Citra, nggak apa-apa. Aku di sini nggak berusaha membuat orang percaya. Ada 300 juta warga Indonesia, pasti kan banyak yang nggak percaya. Kalau kalian nggak percaya, riset sendiri aja. Justru ini yang aku ingin membangkitkan. Kalau kamu nggak percaya sesuatu, riset sendiri, baca sendiri. Kita di dunia ini untuk learn to relearn. Itu agak di bahasa Indonesianya apa ya? Belajar untuk melepas semua apa yang sudah kamu pelajari selama ini. Jadi meninggalkan dogma lama, meninggalkan ya sistem-sistem atau belief yang sudah kita pelajari selama ini dalam sistem mereka dan mulai lagi belajar. Ngomongin kita Stimulasi. biar teman kita ini juga lebih lega gitu. Kenapa siapa Teman kita, teman gua Oh, iya, adalah, temen gua adalah ya. Dia nih di Konoha. iya, temen gua nih dia tuh pernah terjebak dalam suatu hubungan yang toksik banget. Oke, siap. Kira-kira ada teman gua ada di sini. Gak ada. Kira-kira. Kira-kira Chef Citra punya advice apa yang bisa Chef Citra sampaikan nih buat orang-orang yang kena toxic relationship Yes, gitu? Itu kan karena sedang. menurut aku tuh toxic tuh addictive kan. Orang semakin disakitin tuh makin senang soalnya. Jadi Gimana Ya, gimana? makin disakitin makin senang. Gitu. Jadi untuk Fetish. kemana-mana lagi. Jadi untuk Fetish melepaskan dong. itu tuh susah sebenarnya. Cuma Buat gue deh langsung satu- aja. Akhirnya teman kita sadar. Cuma satu sih, Mo. Kuncinya adalah self love. Karena dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, sebenarnya toxic itu adalah trigger aja. Apapun yang datang ke kehidupan kamu nanti, itu hanya akan menguji level kamu udah sampai mana gitu loh. Jadi hidup ini ibarat kayak ngupas bawang, setelah selesai layer 1 ada layer berikutnya, dan berikutnya, dan itu tidak akan pernah habis sampai nanti kita selesai. Jadi toxic itu sebenarnya adalah komponen eksternal ya, mau itu dari relationship, baik itu dari ruangan kerja, lingkungan kerja, ataupun pertemanan, keluarga bahkan ya. Ada kok keluarga ada kok. Itu adalah komponen eksternal. At the end itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita merasa penuh full, kita konten. Sebenarnya dengan ketidakhadiran mereka kita udah cukup. Jadi itu dia pesan terakhir dari Chef Citra, kata dia. Bukan pesan terakhir gimana, tapi pesan terakhir di episode ini adalah self love. Love yourself first, then you love others. Terima kasih Chef Citra sudah mampir di TTA. Sudah selesai bareng kita semua di sini. Terima kasih waktunya, terima kasih energinya, terima kasih kehadirannya. Ilmu-ilmunya yang udah diberikan di sini. Benar. Gitu. Semoga diberkati orang baik seperti Chef Citra ini. Salam cinta dari kita semua and my big mouth energy. Yo! Peace, love, and go! Thank you so much. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di TTA. Yang trending Ada.